Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini senang sekali ya saya Tika Amsar bisa hadir untuk menemani Anda di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas ya. Program ini yang selalu hadir untuk Anda setiap Jumat pagi dari jam 7 sampai jam 8 pagi, yang juga disiarkan serentak bukan hanya di Suara Sidoarjo, juga bersama sahabat-sahabat saya yang ada di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Persada Kabupaten Blitar, Suara Madiun, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan juga Remaja Klasik Radio Malang. Ya, sahabat, pagi ini kita mau membahas tentang, ada yang sudah dapatkan mungkin informasinya apa tema yang akan kita bahas. Ya, pagi ini sahabat kita akan bahas tentang waspada grooming ya, modus baru kejahatan anak di media sosial. Jaga dan waspada sahabat, aktivitas anak dalam dunia maya ini, di dalam dunia maya ini yang harusnya kita itu selalu bisa mengawasi dan memberikan edukasi supaya tidak jadi korban eksploitasi ya. Nah, pagi ini di via Zoom saya juga sudah tersambung bersama dengan narasumber kita, bersama Dr. Andrianto SH MKes, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Adika. Apa kabar? Alhamdulillah, ini lagi di Madiun. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Lagi ada tugas sana ya? Ada pertemuan Dinas Dukcapil seluruh Jawa Timur. Oh, oke. Dukcapil, tapi ini yang hadir Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak gitu? Nah, kebetulan DP3AK itu urusannya salah satunya juga Dukcapil. Oh, oke. Iya, jadi DP3AK Provinsi Jawa Timur itu urusannya pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga berencana, dan administrasi kependudukan atau Dukcapil. Oh, jadi ada bagiannya juga ya yang berkaitan begitu. Masya Allah. Ini juga bahas masalah pengamanan data yang kemarin kebocoran data itu. Oke, baik. Oke, siap. Hari ini sampai kapan ini di Madiun nih? Sampai hari ini aja, nanti jam 1 di Mojokerto. Bahas masalah penghargaan Kabupaten Layak Anak. Oh, ada verifikasi lapangan. Wah, Masya Allah ya, padat aktivitasnya. Tapi alhamdulillah, terima kasih banyak Dr. Andi pagi ini bisa menyempatkan waktunya nih untuk menyapa semua sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur melalui radio LPPL Jawa Timur ini yang sudah bergabung dengan kita pagi ini. Ya, mungkin dari teman-teman yang ada di Suara Madiun, Kiki jangan lupa nanti mungkin boleh mampir ke hotelnya Dr. Andri untuk ini ya, kasih oleh-oleh. Itu ada apa biasanya itu ya? Kue khasnya Madiun itu loh. Roti khas bluder. Bluder tit mereknya. Sensor sedikit. Oke deh. Baik, iya Dr. Andri, ini kalau kita membahas tema yang memang ini kita sudah disiapkan pagi ini, yang insya Allah nanti akan kita ngobrol juga dengan Profesor Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER, atau biasa mintanya disapa Cak Parto begitu, Dok. Atau Prof Juju. Prof Juju, iya benar. Katanya gini, kalau Prof Jojo itu di program Erlangga Forum, kalau perspektif Cak Parto aja gitu dibagi. Siap. Banyak banget ini. Oke, nah waspada grooming, modus baru kejahatan anak di media sosial. Ngomongin tentang media sosial, sekarang anak nggak ada yang nggak pegang gadget, dari yang masih kecil sampai yang ya kita ya si kita sendiri memang sepertinya memang butuh dengan yang namanya gadget. Tapi ya perkembangan teknologi bikin sebetulnya kita juga harusnya
aware gitu loh ya, peduli gitu dengan terutama anak-anak ini yang sudah kita berikan gadget begitu. Mungkin di awal perjumpaan ini Dokter Andri ngomongin tentang anak dan perkembangan teknologi serta gadget ini seperti apa sebetulnya kalau dari sisi Dokter Andri sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nih, di garis bawah ini perlindungan anaknya begitu. Silakan Dok. Ya, jadi kita harus paham terlebih dahulu bahwa anak di Jawa Timur itu cukup banyak ya. Jadi dari 41.044.406 jiwa, kita mempunyai anak sekitar 10.457.000. Anak-anak ini adalah anak di bawah usia 18 tahun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang 35 tahun 2014. Anak-anak ini harus kita lindungi mulai sejak kandungan sampai usia 18 tahun. Jadi dan ini di sisi lain persoalan revolusi digital sekarang, kita lahir di dunia Android, kemudian ada media sosial, ini sesuatu yang tidak terelakkan gitu. Tapi kita yang paling penting itu adalah bagaimana nanti adalah proses mitigasi atau pencegahannya. Yang jadi persoalan adalah bahwa banyak sekali orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab, yang mementingkan dirinya sendiri untuk kepuasan dirinya sendiri, melakukan tindakan-tindakan eksploitasi gitu ya terhadap anak. Ini yang harus kita, padahal menurut Undang-Undang Perlindungan Anak maupun ada peraturan pemerintah juga yang mendukung itu, sebenarnya sanksi untuk predator seksual anak dan sebagainya itu cukup berat. Bahkan ada dikebiri pada saat proses rehabilitasinya. Kemudian hukumannya itu lebih dari 10 tahun. Jadi ini berat, tetapi mengapa orang masih tetap melakukan hal semacam itu? Ini menjadi catatan. Dan banyak modus-modus atau bentuk-bentuk eksploitasi anak. Jadi secara teori ya dari Kementerian PPPA itu eksploitasi pada anak itu dibagi menjadi dua, yaitu eksploitasi seksual sama eksploitasi ekonomi. Eksploitasi seksual itu adalah contohnya adalah prostitusi atau pelacuran anak, kemudian pornografi anak, pariwisata seks anak. Kemudian ini yang kita bahas yaitu adalah eksploitasi seksual online. Ya, ini bisa dalam bentuk sexting, kemudian ada grooming maupun kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung. Ya, seperti kemarin kita paham bahwa ada sinetron yang kemudian pelakunya artisnya itu adalah usia 15 tahun, di mana dalam alur ceritanya itu adalah dijadikan istri yang ketiga, ya, kemudian dilakukan perkawinan anak. Ini contoh bentuk kekerasan seksual anak yang disiarkan secara langsung. Kemudian ada eksploitasi ekonomi tentang pekerja anak, bentuk pekerjaan terburu anak dan industri-industri kreatif yang kita paham bahwa sekarang masih pada proses hukum dan kita hormati proses hukum tersebut, dan ramai sekali dibicarakan di Suara Sidoarjo beberapa yang lalu, yaitu adalah tentang kasus SMU SPI yang saya datang ke sana secara langsung, bagaimana kemungkinan diduga terjadi eksploitasi ekonomi. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Baik, sekarang kita ngomong soal grooming. Ya, grooming itu adalah salah satu bentuk modus orang dewasa untuk melakukan kejahatan seksual terhadap anak, ya. Jadi orang dewasa itu adalah bagaimana bisa membangun hubungan atau kepercayaan dengan seorang anak. Ya, beberapa hari yang lalu sudah diketemukan pelakunya, bahwa pelaku tersebut itu adalah mengambil akun dari seorang guru, ya, dan gurunya tersebut tidak merasa, ya. Kemudian menjalin hubungan dengan para muridnya, terutama yang perempuan atau yang wanita. Kemudian wanita-wanita tersebut kemudian dilakukan grooming, kemudian mereka disuruh untuk mempertontonkan tubuhnya. Kemudian bahkan ada yang
terjadi kekerasan seksual. Mereka disuruh dengan melakukan video call seks, kemudian anak-anak tersebut bahkan direkam, kemudian itu justru malah sebagai alat untuk memeras mereka untuk melakukan kejadian secara berulang, Mbak Tika. Ini luar biasa itu ya. Kalau misalnya pelakunya itu bahkan kalau bisa perlu dihukum seberat-beratnya begitu ya. Jadi ini tidak bisa diabaikan. Ini tidak bisa dijadikan dinormalisasi bahwa ini kan sekarang masanya sudah media sosial, ya salahnya sendiri anak-anak tersebut kok ikut semacam ini. Jangan. Jadi kita harus bisa memahami bagaimana kita sebagai orang tua, kita sebagai anggota masyarakat, mungkin saya sebagai perwakilan dari pemerintah atau negara, ini harus hadir semuanya. Bahwa anak itu investasi. Kalau seandainya anak-anak dibiarkan semacam ini, maka dia akan menderita lahir dan batin. Dia akan mengalami stres atau depresi yang sangat luar biasa. Takut bahwa videonya itu nanti akan diketahui orang tuanya, diketahui oleh teman sebayanya dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan kalau misalnya dia menikah pun dia takut suaminya itu nanti tiba-tiba mengetahui videonya ini ya. Jadi kasus sekarang ini tentang grooming itu harus betul-betul kita waspadai, dan saya mengapresiasi Suara Sidoarjo ini bisa mengupas masalah grooming ini. Mungkin itu pengantar saya, Mbak Tika. Iya. Nah, Dr. Andil, ini yang menjadi pertanyaan, kenapa kalau kita melihat kejadian ya yang di baru saya diinfo juga oleh Dinding juga, ternyata ini yang di Sidoarjo itu kan sudah pernah melakukan terus melakukan lagi begitu, padahal sudah di penjara gitu kan. Efek jerahnya itu kayaknya kok nggak mempan gitu rasanya ya. Apakah itu memang efek jerah yang perlu ditambahkan lagi, atau itu sebetulnya sebuah penyakit yang membuat akhirnya seperti membuat kayak ketagihan harus melakukan seperti itu, menjadi penyakit yang susah untuk disembuhkan begitu mungkin, Dr. Andri? Kita ibaratkan sebuah penyakit yang kronis ya. Kalau sudah penyakit yang kronis atau penyakit metabolik sindrom, maka tubuhnya sudah rusak gitu ya. Kalau kita berbicara masalah penyakit gagal ginjal, ya ginjalnya rusak, tidak bisa diperbaiki ya. Mereka pun juga mempunyai penyakit yang puas terhadap melihat anak-anak semacam itu ya. Jadi ini memang harus betul-betul disembuhkan penyakitnya itu. Salah satunya adalah pemerintah sudah mempunyai upaya dengan mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 70 kalau tidak salah. Itu bagaimana pelaku itu dihukum seberat-beratnya, dan pada saat proses rehabilitasi dia mau keluar, dia disuntik dengan cairan kimia tertentu yang disebut dengan dikebiri. Ya, jadi dikebiri bukan berarti itu dilumpuhkan, tidak, tapi disuntik dengan cairan kimia tertentu, maka dia tidak akan mempunyai nafsu dan sebagainya ya. Tapi ini pun kembali lagi, kalau seandainya nanti mungkin sekitar beberapa bulan dia sudah tidak punya nafsu lagi, maka bisa jadi memang itu akan jadi muncul lagi ya. Jadi ini menjadi catatan, kalau seandainya mungkin kita berani di dalam kitab undang-undang hukum pidana kita itu adalah dihukum mati, mungkin tapi tidak seperti semacam itu. Dan penyakit ini adalah biasanya, Mbak Tika, ini sesuatu hal yang sangat saya takutkan gitu ya, bahwa biasanya kasus semacam ini adalah pelakunya adalah dulunya korban. Ini yang harus kita bisa paham gitu. Jadi oleh karena itu ketika berbicara masalah kekerasan seksual pada anak, kita harus memulai dari pemikiran bahwa kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak itu adalah sesuatu yang bersifat outcome, sesuatu yang bersifat dampak gitu ya, sesuatu yang terjadi pada hilir gitu ya, kalau sebuah sungai itu. Maka yang kita harus tahu bahwa yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana proses mitigasi atau pencegahan
kita harus melakukan sesuatu di ranah hulunya gitu ya, sehingga tidak akan terjadi semacam ini ya. Jadi pelaku dihukum seberat-beratnya, kemudian bagaimana kita melakukan pendidikan seksual dan sebagainya. Saya bukan berarti mengatakan bahwa pandemi ini adalah menjadi alasan pemaaf, tidak ya, tetapi yang jelas bahwa pada masa pandemi di mana ada pendidikan secara daring, maka yang terjadi bahwa kesempatan guru untuk mengajarkan melakukan edukasi seksual kepada anak, bahwa sebenarnya tubuh anak itu adalah sesuatu yang privat, yang ada otoritasnya, bahkan orang tua pun tidak bisa menyentuh tubuh, apalagi daerah-daerah tertentu pada anak. Ini harus disampaikan kepada anak oleh guru gitu ya, pada masa pendidikan ya. Tetapi karena masa pandemi ini mungkin intensitas untuk menyampaikan edukasi tersebut menjadi berkurang. Ya ini kita harus bisa melihat secara holistik ya, secara komprehensif ya. Jadi dari bagaimana sudut anaknya, bagaimana medianya, orang tuanya dan sebagainya. Kita harus bekerja sama untuk mengatasi ini, Mbak Atika. Mungkin itu. Ya baik. Ya baik Dokter Andiri, sepertinya siapa tahu juga sudah bergabung. Prof Jojo sudah bergabung dengan kita. Assalamualaikum Japarto. Waalaikumsalam. Kita dahului, Prof. Aku sengaja telat toh karena pasti Pak Kepala Dinas rajin. Nah, iya bener. Jam 7 kurang tadi juga sudah bergabung loh, Masya Allah. Ini memantau dari media digital. Masya Allah, Alhamdulillah. Dan beliau lagi ada di Madiun ini posisinya. Nggak nitip oleh-oleh, Prof Jojo? Nggak pakai di TV itu sudah bawakan terus kok. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Baik, ya. Baik, Japarto, ini kita tadi sudah membahas ya tentang beberapa kejadian juga terkait grooming, apa itu grooming, yang tadi juga sudah dijelaskan. Terkait dengan eksploitasi pada anak, terutama terkait dengan seksual ya. Nah, sekarang Prof Jojo Japarto, ini yang menjadi pertanyaan, selalu anak yang menjadi korban dari eksploitasi ini. Kenapa ya? Jangankan anak sih gede yo kok. Iya, makanya. Jadi grooming itu kalau orang Jawa iming-iming, Mbak, iming-iming. Ya, Mbak Tika. Iya. Jadi orang di grooming itu diiming-iming. Iming-iming semua. Iming-iming itu macam-macam. Yo rayuan, yo dikasih barang, dikasih mainan, kan gitu kan? Jadi itu yang perlu kita lakukan. Tentu saja ya fenomena ini mengagetkan, tapi tidak sesuatu yang baru. Sejak dulu peristiwa-peristiwa begini juga ada. Gitu ya, tanya Pak Kepala Dinas kalau nggak percaya ya. Jadi sejak dulu ya sudah ada, dan pelakunya biasanya ya tetap orang-orang terdekat. Tanya Pak Kepala Dinas, neka tonggo konco saoma dewe, dulur dewe, opo wis wono kabeh lah ya. Besan wak yu wak Pak Dewa Gus. Jadi semuanya kembali kepada hulu tadi yang diceritakan Pak Kepala Dinas, Pak Andrianto ini. Mbak, tidak sekedar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan. Iki yo pokoknya urusan penerawangan masa depan itu WKB ilmune gitu ya. Nah, data-datanya biasanya langsung gunakno angka-angka pasti naik, dan ada sesuatu yang sebenarnya kita perlu pelajari tentang basis pendidikan keluarga. Jadi pada ujungnya sesungguhnya kalau hadis Rasulullah baiti jannati, surgaku, surgamu, rumahmu, rumahku, itu ya harus bisa menjadi surga. Berarti semuanya terjaga, terlindungi, anak, bapak, semuanya merasa aman, nyaman di rumah. Jadi kalau sampai ono anak suka keluyuran, ono anak ndak kerasan di rumah, berarti kan ada problem di dalam
pendidikan keluarga itu, penjagaan keluarga itu. Jadi kemudian ono anak sampai bisa di grooming, ono anak yang mempan diiming-iming, ada anak yang sampai kebobolan semacam itu dari sebuah lingkup keluarga, maka pendidikan keluarga yang dikedepankan, kan gitu. Untuk itu tetap awas, eling, lan waspada, luar biasa. Pelajaran-pelajaran nenek moyang, mulai dari Magetan sampai Madiun, karena Pak Kades sekarang udah Blok M, Blok Madiun, Blok Magetan itu Blok M, ya. Itu Blok M, itu tetap apa yang perlu disuarakan, mulai dari pendidikan keluarga, membangun kasih sayang kepada anak, menjaga anak, eling lan waspada. Pelajarannya bagus, filsafatnya itu Pak Andrianto ya, eling lan waspada. Jadi senantiasa ingat dan senantiasa waspada, berarti tanggap. Dia ini menjadi tanggap, sensitif, dan kita harus protektif. Loh, Cak, kok ada protektif pada anak? Iya, jadi untuk itu dulu ada negara-negara protektorat di dalam ilmu negara ya Pak Andrianto. Ini ya pelajaran semester 1 ilmu negara. Ya, di semester 1 Fakultas Hukum itu ada protektorat, negara dalam perlindungan. Ini sama, orang tua harus bisa menjadi protektorat, tetangga harus bisa menjadi protektorat, keluarga besar di kampung itu harus bisa menjadi protektorat, gitu ya, bukan menjadi destroyer dari mereka, tidak menjadi kompredor bagi mereka, tetapi mampu menjadi penjaga, pelindung, protektor. Ya, memprotek semua ini. Untuk itu juga media digital kita, karena diawasi, diberi batas. Ojo dilos arek cekelan HP bendino ae. Orang tua juga gitu, jangan kok cekelan HP ae orang tua itu ya. Salah pencet, bahaya kita orang tua ya. Ya Pak Andrianto ya, kita kalau salah pencet juga berbahaya. Untuk itu apa? Dibatasi. Pas kerja, pas sekolah, mereka pas sekolah, gunakan waktu sekolah saja, pelajaran. Setelah itu beri aktivitas-aktivitas yang lain. Itu cara-cara kita yang simpel. Jadi ojo arek 24 jam dicekeli HP, unik dirampas untuk ngarai, nangis. Lebih baik dia menangis, karena menangis itu sehat dalam konteks ini daripada anak dibiarkan pegangan HP meskipun tidak waktu pelajaran. Nah, jadi orang tua juga harus tahu mana jam-jam pelajaran, jam UAS anak, jam mata pelajaran apa, jam sekian sampai jam sekian, selebih dari urusan pelajarannya tidak boleh pegang HP. Biar tidak berselancar kemana-mana, tidak berlaut kemana-mana, tidak berlabuh kemana-mana, karena hal-hal yang kita hadapi hari-hari ini itu karena orang tua yang juga berselancar kemana-mana, anak-anak dewasa, remaja-remaja yang berselancar di media digital secara tidak proporsional, mengakibatkan imajinasi dalam hidupnya. Maka apa yang terjadi tadi, saya setuju yang dikatakan oleh Pak Kepala Dinas, semua itu outcome saja, produk saja. Itu produk. Bukan penyebabnya itu multivarian, multivariabel, multidimensi, entah itu dimensi psikologi, ekonomi, sosial, budaya, religius, semuanya jadi satu. Pornografi itu kan juga karena soal imajinasi dan program-program yang semacam itu dibangun oleh berbagai macam perspektif. Kan gitu. Untuk itu ikuti perspektif ini setelah komersial berikut ini. Ngopas jam 30 malah 7.30 gitu ya, Masya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Ini sudah di awal perbincangan kita di sesi pertama. Tadi sudah kita berbincang bersama Dr. Adi dan juga Caparto. Ya, untuk Anda sahabat Jawa Timur yang pagi ini sedang menyimak program Perspektif, silakan Anda bisa bergabung juga untuk menyampaikan pertanyaan ataupun sharing Anda di WhatsApp redaksi Suara Sidoarjo 0811 309 109 atau juga lewat YouTube channel YouTube LPPL Suara Sidoarjo Live ya.
dan juga atau bisa juga melalui radio masing-masing ya yang saat ini sedang menyiarkan program Perspektif ini serentak. Karena tadi juga dari sahabat saya yang ada di Suara Madiun, ada Kiki dari Suara Madiun yang sedang bertugas ya pagi hari ini memberikan ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar ataupun sahabat yang sedang menyimak juga melalui Suara Madiun. Saya jeda dulu sebentar ya untuk beberapa informasi, nanti kita akan kembali masih di program Perspektif. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Powered 230 ml, seksi, healthy, easy. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya, bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646, 0821 4225 6646. Terima kasih sudah menghubungi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo UMSIDA. Perguruan tinggi terakreditasi B, berprestasi nasional dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan tata kelola kelembagaan. UMSIDA mempunyai 5 fakultas dan 29 program studi dilengkapi dengan beasiswa, asuransi kesehatan, asrama, unit kegiatan mahasiswa, dan berkesempatan kuliah di luar negeri. Dengan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kuliah bisa sambil bekerja, sesuaikan waktu belajar di jam pagi atau sore, dan tentu didampingi dosen berdedikasi tinggi. Daftar sekarang di Kampus 1 UMSIDA, Jalan Mojopahit 666B Sidoarjo, depan RSUD Sidoarjo. WhatsApp PMB di 0877 5222 8200 atau pmb.umsida.ac.id. Batas pendaftaran 31 Agustus 2021. UMSIDA, dari sini pencerahan bersemi, pilihan tepat generasi hebat. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Joki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh,
Gak iso lagi. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat PP Jam Sostek memberikan perlindungan khusus untuk pedagang, petani, driver online, wira swasta, buruh harian lepas, dan pekerja mandiri lainnya. Kerja tenang mergo ono perlindungan. Iuran rutin hanya 36.800 per bulan. Manfaat iuran pengobatan dan perawatan tanpa batas sesuai indikasi medis. Santunan kematian 70 juta rupiah, meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Santunan kematian 42 juta rupiah, meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja. Dan masih ada perlindungan lainnya. Info lebih lanjut bisa Anda hubungi sahabat di 031 894 55924. Informasi ini dipersembahkan oleh BP Jam Sostek Sidoarjo. Gue dapet dari grup sebelah nih. Katanya vaksin COVID-19 itu... Iya. Aku tahu dari temennya temenku punya temen. Nah, temennya... Kita sebarin aja ke 10 grup. Kita lihat. Udah. Infonya COVID kayaknya nih. Ini apa sih? Berita COVID dari mana nih? Jangan-jangan hoax lagi. Bener nggak? Masa hoax sih? Tuh, hoax. Waduh, hati-hati hoax nih. nih. Masa sih? Selain virus yang mengancam, ada bahaya lain yang mengintai, yang memicu kebingungan, menghapus rasa percaya, membunuh optimisme, membangun rasa curiga. Ribuan hoax yang beredar menghambat penanggulangan pandemi. Stop hoax dari sekarang. Tahan, saring sebelum sebar. Kalau dapat informasi, tahan dahulu. Cek di www.hoax.infovaksin.id baru disebar. Dipersembahkan Kominfo dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Gak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kembali di program Perspektif ya, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Ya, Capato dan juga Dr. Andre. Pagi ini saya ingin menyapa dulu sahabat kita, ada Bunda Yulia, Bu Yulia, yang sudah bergabung ini di Facebook Suara Sidoarjo. Langsung dibaca itu Mbak, iya. Semalam loh Mbak, sudah semalam udah. Dari semalam. Poinnya. Kapan kita undang bersama-sama lah. Oh iya, boleh nanti di kita hubungi Bunda Yulia atau Bu Yulia nih yang selalu bergabung setia di program Perspektif. Nah, ini menyampaikan dengan kemajuan teknologi sekarang ini, tanggung jawab sebagai orang tua itu sangat berat. Jadi orang tua itu harus tahu apa yang dilihat, dibaca oleh anak-anak ya. Nah, juga harus bisa menjadi teman bagi anak. Kemudian menyampaikan juga mungkin dari lembaga-lembaga terkait bisa memberikan sosialisasi ya pada masyarakat, khususnya orang tua, supaya lebih menjaga putra-putrinya dalam pergaulan di dunia maya. Dan juga mengapresiasi, terima kasih untuk apresiasinya pada Suara Sidoarjo juga. Program Erlangga Forum
Dan juga apa nih? Oh ya, terima kasih juga untuk program Erlangga Forum dan masih banyak lagi program-program yang bermanfaat. Waduh, ini ya. Terima kasih. Dan nanti disinggung Erlangga Forum Pak Kadis nanti. Erlangga Forumnya sore-sore nanti dengan Mas Bupati Ponorogo. Oh, Mas Bupati Ponorogo. Mas Bupati Ponorogo dengan berbagai inovasi kreativitasnya yang hebat, maka perlu kita simak bersama, dan tokoh muda nasional yang berkiprah di tingkat nasional. Siapakah dia? Ikuti saja nanti di Erlangga Forum. Ya. Oke, baik. Nah, dari beberapa yang disampaikan juga oleh Bu Yulia ini, terkait tema kita ya pagi ini, harapan dan kebanggaan bagi orang tua itu adalah anak. Jadi belum lagi efek psikologis yang akibat trauma bagi para korban, kehilangan kepercayaan diri, malu, perubahan perilaku, bahkan yang lebih menakutkan lagi korban bisa menjadi pelaku. Nah, untuk itu anak-anak menjadi korban kejahatan seksual itu harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan dari seorang psikolog. Nah, pertanyaannya juga, apakah pelaku ini juga mengalami kelainan jiwa? Terus pertanyaan kedua, apakah pelaku grooming maupun pedofilia ini bisa sembuh juga begitu? Nah, terus sekalian ya, ini ada yang bergabung juga. Saya ke Diding dulu. Iya. Siapa dulu? Mas Diding langsung nanti direspon oleh Pak Kepala Dinas. Iya, saya Diding. Iya, ada kiriman pertanyaan dari Madiun. Dari Mbak Desi di Madiun nanya ini, Pak Kadis ke Madiun dalam rangka apa, Bapak? Ditakoki nggih pecel lah karo. Kalau terus kemudian pertanyaan kedua, kemudian seperti apa agar anak-anak ini aman dari kejahatan media sosial? Karena anak sekarang sudah pandai bermedia sosial meskipun ada pembatasan dari orang tua. Itu dari Mbak Desi di Madiun. Kemudian udah masuk juga di DM Instagram dari @renivitas. Ini menyatakan, selamat pagi Cak Parto, Pak Kadis. Bagaimana kalau seandainya orang tua itu sama-sama kerja, kemudian mereka selalu memberikan gadget kepada anak. Nah, cara kontrolnya itu seperti apa sebenarnya yang ideal? Oke, baik. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung. Silakan boleh Dr. Andri boleh menjawab dulu pertanyaan yang sudah masuk ini dari Bunda Yulia dan juga dari Madiun tadi. Iya. Ya, terima kasih Bunda Yulia responnya. Ya, memang seluruh elemen harus betul-betul turut serta di dalam dan tanggung jawab di dalam persoalan grooming ini. Kalau kita membaca Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, di situ memang dalam pasal 72-nya kalau tidak salah itu peran serta masyarakat itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak di dalam konteks perlindungan anak. Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat banyak ya, terutama adalah bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi tadi. Masyarakat di sini bisa masyarakat pendidikan tadi, informasi, edukasi kepada anak-anak. Bagaimana sebenarnya tubuh mereka adalah sesuatu yang bersifat otoritas, privacy dan sebagainya yang tidak semua satupun bisa menyentuh tubuh mereka misalkan itu. Jadi kemudian bagaimana bisa memberikan masukan masyarakat tersebut, kemudian bagaimana bisa memberikan ruang partisipasi bagi anak. Sebenarnya di kementerian kami atau dinas kami itu ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan seluruh kabupaten kota itu mesti mempunyai Puspaga untuk itu. Ya, jadi sudah masif kok yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah. Kemudian bagaimana bisa masyarakat menyediakan sarana dan prasarana bagi tumbuh kembang anak dan seterusnya. Ini bahkan anak pun itu kita jadikan sebuah tugas pada mereka yang disebut dengan 2P, yaitu anak sebagai pelopor dan pelapor ya. Dan ini sudah kita sampaikan kepada forum anak yang ada di provinsi maupun di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Jadi ini menjadi sebuah yang sangat luar biasa.
Tapi memang kembali lagi bahwa kalau orang sakit ya, sakit jiwa dan sebagainya, itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi kecuali kita lakukan memutuskan sakit jiwa tersebut ya, dengan salah satunya adalah dengan dikeluarkannya PP 70 tahun 2020 tentang kebiri kimia ya, bagaimana tata cara kebiri kimia. Jadi ini semua elemen harus bergerak Bu, termasuk psikolog gitu ya, psikolog. Tapi bagaimana apakah orang yang sakit jiwa itu bisa sembuh sama tidak, itu bukan kapasitas saya untuk menjawab karena saya bukan seorang psikolog. Tapi paling tidak hukuman predator seksual ini harus betul-betul kita berikan beban yang cukup berat, hukuman yang berat. Kemudian dari Madio, terima kasih, saya dalam rangka pertemuan Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Timur, kita membahas salah satunya adalah pengamanan data yang beberapa yang lalu ada kebocoran data yang terkena itu bukan hanya BPJS saja, tetapi juga salah satu dinas Dukcapil itu ada 3 juta data yang siap untuk dijual. Nah, oleh karena itu kita melakukan bentuk-bentuk pengamanannya itu. Kemudian dari Mas Diding tadi apa pertanyaannya? Saya tidak konsentrasi kalau Mas Diding ngomong. Wah, Diding kemana ini ya tadi ya, atas nama rivalitas ya tadi ya, kalau yang saya sudah bergabung. Ya, jadi begini, anak ini kan juga seringkali kedua orang tuanya, bagaimana jika kedua orang tuanya ini bekerja, lantas anak ini diberikan gadget, bagaimana cara memantaunya harusnya? Ya, jadi gagasan dari Ibu Gubernur Jawa Timur bagus gitu ya, dan kita mencoba bereaksi bahwa sebenarnya perlu dimunculkan yang disebut dengan digital ethic ya. Nanti Prof. Parto bisa mempunyai bisa memformulasikan itu digital ethic. Jadi digital ethic itu di sini adalah bagaimana setiap elemen nanti akan diberikan etika di dalam menangani hal-hal yang bersifat digital ini. Sekali lagi bahwa di dalam sebuah keluarga yang normal itu tentunya peran ibu sama peran bapak harus saling menguatkan. Ya, tentunya saya pun mempunyai anak misalkan, kalau sudah dewasa apakah saya harus intervensi itu? Kalau sudah anak-anak seperti apa dan sebagainya, ini akan menjadi catatan tersendiri bahwa peran orang tua itu harus betul-betul mendampingi. Istilah mendampingi di sini adalah bagaimana strategi orang tua sendiri untuk bagaimana bisa meyakinkan anak untuk HP ini bisa dipegang secara bijak, secara cerdas dan sebagainya. Nah, itu tergantung daripada keluarga masing-masing ya. Tapi yang pasti bahwa sudah banyak sekali aturan-aturan dari pemerintah untuk bagaimana mengantisipasi dan memanfaatkan era digital ini. Tapi yang jelas bahwa digital ethic ini sesuatu yang menarik Mbak Atika untuk bagaimana kita bisa meresponnya. Ya. Oke, ini ada lagi yang bergabung sepertinya ya. Saya ke redaksi lagi, Diding. Dari Pak Budi Vlastomo Tulungagung Karangbret. Tulungagung ya. Assalamualaikum Pak Parto, Pak Andri. Waalaikumsalam. Dari yang saya baca di media, katanya pelaku yang kemarin tertangkap itu ada di penjara. Kok bisa ya bermain media sosial, kemudian tetap ke anak-anak itu targetnya seperti itu. Kemudian mengulangi tadi pertanyaan dari Mbak Desi di Madiun dan juga pertanyaan Mbak Reni Vita tadi di M sama sebenarnya, yaitu bagaimana cara mengatur anak supaya bisa bijak bermedia sosial, kemudian meskipun ada pembatasan dari orang tua. Kemudian dari Mbak Reni tadi mengatakan bahwa kalau orang tua bekerja kedua-duanya, bagaimana cara ngontrol anak itu seperti itu? Oke, iya itu tadi sudah kejawab ya yang lewat DM Instagram. Terus juga tadi untuk Mbak Desi ya, mudah-mudahan juga sudah cukup jelas. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Andri untuk jawabannya. Nah, ini yang dari Kalangbret Tulungagung, silakan boleh ditanggapi dulu. Jadi semakin dengarkan pertanyaan-pertanyaan yang semakin Jumat semakin menunjukkan kematangan seluruh sahabat perspektif ya. Pertama, karena kita orang-orang matang, orang-orang yang objektif, teknologi itu tidak untuk dilawan.
teknologi itu tidak juga untuk dihindari dalam arti ono teknologi teko kene melayu, ndak begitu. Teknologi itu ya sama dengan gergaji, sama dengan pisau, sama dengan gunting, semua netral kok. Kalau di tangan juru masak, pisau itu ya untuk meracik makanan yang nyaman. Seorang jagal pegang pisau ya pasti untuk nyembelih sapi ini kan gitu. Nah kalau itu dari seorang penjahat, iso digunakan membunuh. Jadi sebenarnya subjek utamanya tetap manusianya, bagaimana bijak menggunakan teknologi gitu loh ya. Nah untuk anak-anak, saya sendiri bersama istri sejak dulu itu memang tidak memberikan pegangan HP pada anak loh ya. Bahkan sampai ono sing kuliah, ya sampai ono sing sekolah, ini gak ada yang HP harian dipegang itu nggak ada. Hanya masa pandemi ini loh. Karena ono pandemi, akhirnya pegang HP, maka kita batasi HP hanya digunakan untuk keperluan pelajaran. Nah, selesai pelajaran tidak pegang, yang kontrol. Nah, yang kontrol harus ibu mae. Jadi mae itu megang HP-nya, nomor komunikasi semua di situ. Jadi anak saya sendiri tidak pegang HP kecuali di pelajaran. Sekarang karena ini karena pandemi, kalau sebelum pandemi itu tidak pegang HP, semua komunikasi lewat orang tua. Tapi apakah kemudian gaptek? Enggak, diajari teknologi tetap, megang carane HP ini, fitur-fiturnya terdidik, terkontrol. Nah gara-gara ono pandemi ya wes akhirnya harus pegang, tapi kendali harus di kita dan diajarkan. Nah keperluan teknologi itu ya seperti itu tadi, koyok silet ngono, ya koyok silet, koyok gunting sekolah, iso bisa nyakiti, bisa membantu, tergantung cara pakainya. Pemahaman ini harus diajarkan. Ini harus diajarkan. Ojo dilos nih, rampas HP ini, dijaluk HP ini, nangis timbangane anak nangis dijarno ayo kebloso. Kebloso arek saiki lebih sibuk main HP daripada diajak tanam pohon, tanam tebu, tanam sayuran. Oh enggak gitu, kalau hari Sabtu, hari Minggu tolonglah orang-orang tua itu anak diajak, kebiasaan bertani ya bertani, berkebun ya berkebun, karena nanam pohon itu enggak bisa pakai gadget. Pohonnya ditanam di gadget, padinya ditanam di laptop. Oh dipraktekno tanam jagung dok laptop ya gak panen-panen, ya panen dalam mimpi itu namanya. Untuk itu apa? Tetap diajak bersentuhan dengan bumi pertiwi, itu penting. Anak ini tetap dijak ke bumi pertiwi, dicopotno sepatu, dijak nyemplung sungai, nyemplung kali, diajak main di situ. Biasa saya juga ajak itu anak-anak itu untuk apa? Di kebun, harus berkebun, harus berlumpur-lumpur. Kotor kena lumpur itu punya sensasi, punya pengalaman, tidak merusak dan menyehatkan daripada kena lumpur medsos. Nah ini untuk itu anak lebih baik nangis diminta HP-nya daripada diem megang itu tuh berbahaya. Wes lah nangis iku paling 3 jam iku arek lah wis kejet-kejet dhewe, dalam arti nggak akan anak mati karena nangis. Sehat, tanya Pak Adrianto, arek mau nangis dulu. Pikir ngono tambah soe kat olahraga deh. Olah vokal meni suarane lantang jadi penyiar kaya Mbak Tika. Masya Allah. Iya, Caparto, ini terakhir Caparto ya. Ini ada yang sudah bergabung, Pak Muzaki yang ada di Sukodono. Wah, ini dia. Kangen. Iya, baik, ini menyampaikan langsung ke pertanyaannya. Begini, mohon dong pemerintah ini bisa mempertegas lagi mereka-mereka yang menggunakan media sosial itu dalam artian mereka yang menyediakan fasilitas game. Karena game ini sekarang juga sudah disusupi tentang pelecehan seksual yang itu justru berbahaya juga untuk anak-anak. Oke, poinnya seperti itu. Silakan Caparto, gimana nih tentang games yang ada?
begitu, dan andai saja kita ini pakai blok itu juga bisa mudah dibobol. Untuk itu paling bagus pemerintah mencegah itu. Tapi udahlah, teknologi itu tidak bisa kita serahkan ke pemerintah. Semata-mata begitu, enggak. Kita, keluarga, Madrasatul Ula, keluarga itu lembaga pendidikan pertama. Untuk itu apa? Orang tua, ketat urusan per-HP-an, urusan internetan, urusan penggunaan medsos, kita mendidik, mendampingi. Anak jangan diajari terus mainnya hari loh. Andai saja sehari 50 jam juga cukup mereka itu. Mata mereka sampai bengkak itu ya ada. Untuk itu apa? Yuk dikontrol, pegang dijamin, nanti 15 menit saja kebutuhan komunikasi, hari ini, hari besok ada apa dengan sekolah. Setelah itu silakan kalau mau main sebentar, murotal Quran, baca-baca kitab suci sesuai keimanan masing-masing, monggo. Kemudian setelah itu selesai. Jadi kita tidak akan melawan kemajuan teknologi itu dengan tanpa pernah anak diajari juga cara pegang HP. Wong anak saiki lho, HP nek kene dhewe itu programnya ruwet. Serano anak iki balekno koyo mau lho oleh ayah. Coba foto Mas Andrianto ya. Enggak sampai 2 menit iki ya selesai. Loh, kok iso iki kene ngumek wis setengah jam gak iso-iso. Ya. Jadi kita semua juga harus terdidik, orang tua dan sendiri ini, kita ini, orang tua kadang-kadang ada fitur tertentu lewat, kadang-kadang selera nutul, barang nutul tersesat. Untuk itu apa? Tidak mudah tutul-tutul. Gitu. Jadi udahlah, potensi teknologi tergantung di diri kita, sebagaimana kita pegang pisau bisa membahayakan orang lain dan diri sendiri, tapi bisa memakmurkan, menyamankan orang lain dan diri kita. Fair kita berpegang, kita tidak anti teknologi, tidak boleh. Kita harus paham bagaimana menggunakan teknologi, tidak menjadi toksik kita, nggak jadi racun dalam kehidupan kita, tetapi dia menjadi energi loh. Ini kan memanfaatkan teknologi. Kalau nggak ada teknologi loh, kita nggak ketemu, nggak ono acara perspektif, ada yang di Medion, ada Surabaya. Kalau nggak ada teknologi, kita disuruh ke studio ini Suara Sidoarjo, turun karuan, berangkat. Iya Pak Andrianto ya. Ini kemudahan teknologi. Sekarang kenal Mbak Yulia, Pak Muzaki, Pak Budi, Devi, Renta, siapa tadi yang terakhir itu? Iya. Erna Rasa. Jadi itu semua karena kita bermanfaatkan teknologi, kita gunakan yang baik semacam ini. Berteknologi secara bijak satu pelajaran yang baik, dan kontrol teknologi tetap di kita ya. Oke, baik. Ya, di sesi akhir untuk menutup perjumpaan kita pagi ini untuk closing remarks, silakan Dr. Andri. Ya, saya mencoba untuk mencitir ayat Al-Quran ini, Prof. Harto izin ini. Kita paham sebenarnya bahwa ku ampusakum wa ahlikum naro. Jadi kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah itu untuk menjaga diri kita dan keluarga kita. Ini artinya bahwa sebenarnya kita sebagai orang tua juga harus betul-betul menjaga keluarga kita. Bagaimana kita yang mungkin dua-duanya bekerja itu, bagaimana kita sebagai role model anak-anak kita. Jadi jangan memerintahkan anak untuk menghilangkan bermain HP kalau sebenarnya orang tuanya itu juga pegang HP terus dan sebagainya. Pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan etika itu juga perlu dibangun di dalam sebuah keluarga ya. Dan saya juga menyitir Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa ketika anak itu tidak mempunyai orang tua, maka ini adalah tanggung jawab daripada masyarakat sekitarnya, termasuk kita semuanya. Kita punya tagline namanya semua anak adalah anak kita. Jadi harus betul-betul itu tersampaikan kepada anak-anak kita. Kasus grooming, kemudian ada game juga yang bagaimana ini bisa sebagai pemicu munculnya kekerasan seksual, ini juga harus kita waspadai. Betul katanya Prof. Juju bahwa sebenarnya
teknologi informasi maupun digital ini bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi bagaimana teknologi digital ini harus betul-betul kita bisa memanfaatkan seoptimal mungkin sehingga bisa memunculkan sebuah energi, katanya Prof. Juju. Jadi ini hal yang sangat penting. Oleh karena itu bagaimana kualitas keluarga harus kita jaga. Peran ibu, peran ayah harus saling menguatkan. Peran orang tua adalah sebagai role model anak. Ya, pendidikan agama di dalam sebuah keluarga ini juga harus sangat penting. Mungkin itu Mbak Atika, mudah-mudahan kasus grooming itu cukup kemarin sekali saja begitu. Kalau seandainya pelakunya nanti di penjara kok bisa, itu urusan dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, terserah mereka. Tetapi yang jelas bahwa bahwa grooming ini harus kita waspadai karena suka tidak suka itu ada, dan bagaimana peran keluarga tadi seperti saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa anak terlindungi. Maka insya Allah Indonesia akan maju. Amin, amin. Ya, baik. Terima kasih banyak Dr. Andi dan juga Cak Parto. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama pagi hari ini bermanfaat ya untuk semua sahabat-sahabat di Jawa Timur, seluruh masyarakat Jawa Timur yang sedang menyimak program Perspektif pagi hari ini. Nah, nanti sore jangan lupa untuk ikuti juga Erlangga Forum, masih bersama Prof. Jojo tentunya ya. Baik. Hostnya siapa, Mbak? Sorry, hostnya yang di Suara Sidoarjo. Saya belum tahu nanti yang bertugas siapa. Rahasia Mas Didin mau mesti dirahasiakan. Nah itu kejutan kayaknya ya kata Mas Diding. Oke deh, baik, terima kasih. Semoga selalu diberikan kesehatan. Hati-hati juga untuk Dr. Andri selama melakukan perjalanan. Mudah-mudahan juga selamat sampai kembali pulang ke Surabaya tentunya ya. Baik. Salam juga untuk semua tim digital media di Pasca Sarjana UNER yang pagi ini sedang bertugas di sana ya, Cak Parto. Salam untuk semuanya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.